Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi inquiry dan literasi sains. Anggota kelompoknya terdiri dari Dewi Oktavia, Rati Purwaningrum, dan saya sendiri, Ririn Erlina. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Pengertian dari strategi pembelajaran inquiry: rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan, atau suatu kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, yaitu berupa benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Kemudian ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitunya aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui pelajaran sang guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran tersebut, mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Kemudian, aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry. Tujuan strategi pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Prinsip-prinsip pembelajaran inquiry. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi ini adalah guru sebagai penanya, mengembangkan sikap kritis siswa dengan selalu mempertanyakan segala fenomena yang ada. Yang keempat, belajar untuk berpikir. Belajar adalah proses berpikir, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak secara optimal. Yang kelima, keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya secara terbuka. Prosedur pembelajaran inquiry yang pertama yaitunya orientasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian yang ketiga yaitunya merumuskan hipotesis. Yang keempat yaitunya mengumpulkan data, kemudian yang kelima menguji hipotesis, dan yang terakhir yaitunya menguji hipotesis. Orientasi yaitu langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Yang kedua, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Kemudian merumuskan hipotesis. Merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Yang kedua, persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Yang ketiga, dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan yang berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Selanjutnya, mengumpulkan data.
merupakan aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar. Selanjutnya, menguji hipotesis, yaitu proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam menguji hipotesis, yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Kemudian menarik kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Sedangkan kelemahannya, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang. Selama kriteria keberhasilan jam pelajaran ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan. Kemudian, inquiry deduktif. Inquiry deduktif adalah model inquiry yang penetapan masalahnya ditentukan sendiri oleh siswa yang sesuai dengan bahan atau materi ajar yang akan dipelajari. Adalah model inquiry yang permasalahannya berasal dari guru. Siswa dalam inquiry deduktif diminta untuk menentukan teori atau konsep yang digunakan dalam proses pemecahan masalah. Sedangkan inquiry induktif adalah model inquiry yang penetapan masalahnya ditentukan sendiri oleh siswa sesuai dengan bahan atau materi yang akan dipelajari. Inquiry terbimbing. Dalam proses belajar mengajar dengan metode inquiry terbimbing, siswa dituntut untuk menemukan konsep melalui petunjuk-petunjuk seperlunya dari seorang guru. Petunjuk-petunjuk itu pada umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat membimbing. Metode inquiry terbimbing biasanya digunakan bagi siswa-siswa yang belum berpengalaman belajar dengan menggunakan metode inquiry. Pada tahap permulaan, diberikan lebih banyak bimbingan. Sedikit demi sedikit, bimbingan itu dikurangi seperti yang dikemukakan oleh Hudoyono 1979, bahwa dalam usaha menemukan suatu konsep, siswa memerlukan bimbingan, bahkan memerlukan pertolongan guru setapak demi setapak. Kemudian inquiry bebas. Metode ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry, karena dalam pendekatan inquiry bebas ini menempatkan siswa seolah-olah bekerja seperti seorang ilmuwan. Siswa diberikan kebebasan menentukan permasalahannya untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur atau langkah yang diperlukan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Purwaningrum akan melanjutkan materi mengenai inquiry modifikasi. Nah, metode ini merupakan kolaborasi atau modifikasi dari dua strategi inquiry sebelumnya, yaitu ada pendekatan inquiry terbimbing dan pendekatan inquiry bebas. Nah, meskipun begitu, permasalahan yang akan dijadikan topik untuk diselidiki tetap diberikan atau mempedomani acuan kurikulum yang telah ada.
Nah, selanjutnya yaitu inquiry sosial. Nah, inquiry sosial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial atau social family, subkelompok konsep masyarakat atau konsep of society. Subkelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa metode pendidikan bertujuan untuk mengembangkan anggota masyarakat yang ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Nah, karena itulah siswa harus diberi pengalaman yang memadai bagaimana caranya memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, pembelajaran berdasarkan masalah ini atau problem based learning adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada prinsip yang menggunakan masalah sebagai titik awal pada akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Nah, berbeda dengan pembelajaran inquiry yang lebih menekankan pada masalah akademik. Nah, pada pembelajaran inquiry yang lebih menekankan pada masalah akademik. Nah, selanjutnya yaitu refleksnya. Nah, bagaimana kemungkinan penerapan metode inquiry di tempat kerja Anda? Nah, itu dilihat dari beberapa tempat, yaitu ada karakteristik siswa, nah, sumber dan lingkungan belajar, kompetensi guru, dan kurikulum sekolah. Nah, adapun literasi sains, yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian literasi sains. Nah, literasi sains ini dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, dan memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya. Nah, dan juga serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip dasar literasi sains. Ada beberapa prinsipnya, yaitu yang pertama kontekstual sesuai dengan kearifan lokal dan perkembangan zaman. Dan selanjutnya yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, dan kenegaraan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu sesuai dengan standar mutu pembelajaran yang sudah selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Dan yang keempat yaitu holistik dan terintegrasi dengan beragam literasi lainnya. Dan yang kelima yaitu kolaboratif dan partisipatif. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup literasi sains. Nah, jadi literasi sains ini merupakan bagian dari sains yang bersifat praktis. Nah, berkaitan dengan isu-isu tentang sains dan ide-ide sains. Nah, warga negara harus memiliki kepekaan terhadap kesehatan, sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan bencana alam dalam konteks personal, lokal, nasional, dan global. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa cakupan literasi sains sangat luas. Nah, tidak hanya dalam mata pelajaran sains, tetapi juga beririsan dengan literasi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang indikator literasi sains. Nah, literasi sains memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama ada indikator literasi sains di sekolah. Nah, itu ada basis kelas. Di antaranya ada jumlah pelatihan guru, sains, dan non-sains. Dan selanjutnya intensitas pemanfaatan dan penerapan literasi sains dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu jumlah pembelajaran non-sains yang melibatkan unsur literasi sains. Dan selanjutnya skor literasi sains dapat dalam PISA atau tim SS dan INAP. Dan yang terakhir yaitu jumlah produk yang dihasilkan peserta didik melalui pembelajaran sains berbasis proyek. Nah, selanjutnya ada basis budaya sekolah. Nah, diantaranya ada jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains, dan selanjutnya frekuensi peminjaman bahan bacaan literasi sains, dan selanjutnya jumlah kegiatan literasi sains di sekolah. Nah, dan selanjutnya yaitu akses situs daring yang berhubungan dengan literasi sains. Dan selanjutnya lagi ada jumlah kegiatan bulan literasi sains. Selanjutnya ada alokasi dana untuk literasi sains, dan selanjutnya ada adanya tim literasi sekolah. Dan selanjutnya ada adanya kebijakan sekolah mengenai literasi sains. Dan yang terakhir ada jumlah penyajian informasi literasi sains dalam berbagai bentuk. Nah, contohnya ada infografis dan alat peragaan proses terjadinya hujan.
Nah, selanjutnya yaitu ada berbasis masyarakat. Nah, diantaranya itu ada jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi sains, dan juga ada keterlibatan orang tua dan juga masyarakat dalam mengembangkan literasi di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu tentang indikator literasi sains di keluarga. Nah, diantaranya ada yang pertama, jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains yang dimiliki keluarga. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu frekuensi membaca bahan bacaan literasi sains dalam keluarga setiap harinya. Nah, dan juga ada jumlah bahan bacaan literasi sains yang dibaca oleh anggota keluarga. Selanjutnya yaitu frekuensi kesempatan anak mengaplikasikan sains dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Nah, selanjutnya jumlah permainan edukatif berbasis literasi sains dalam keluarga. Dan selanjutnya yaitu jumlah pelatihan literasi sains yang aplikatif dan berdampak pada keluarga. Nah, selanjutnya yaitu indikator literasi sains di masyarakat. Nah, diantaranya ada yang pertama, jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains yang dimiliki setiap fasilitas publik. Dan selanjutnya frekuensi bahan bacaan literasi sains setiap hari. Jumlah bahan bacaan literasi sains yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Dan selanjutnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi sains. Selanjutnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi sains. Dan selanjutnya jumlah kegiatan literasi sains yang ada di masyarakat. Dan selanjutnya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi sains. Selanjutnya ada tingkat penggunaan data sains dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Nah, selanjutnya juga ada jumlah komunitas sains yang aktif di setiap daerah. Dan selanjutnya ada jumlah pelatihan literasi sains yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Nah, adapun gerakan literasi yang ada di sekolah yaitu diantaranya ada sasaran gerakan literasi sains di sekolah yang diantaranya ada basis kelas. Nah, diantaranya ada meningkatnya jumlah pelatihan guru, sains dan non-sains, dan meningkatnya intensitas pemanfaatan dan penerapan literasi sains dalam pembelajaran. Selanjutnya ada meningkatnya jumlah pembelajaran sains berbasis permasalahan dan berbasis proyek. Selanjutnya ada meningkatnya jumlah pembelajaran non-sains yang melibatkan unsur literasi sains. Selanjutnya ada meningkatnya skor literasi sains dalam PISA dan tim SS INAP, dan ada juga meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan peserta didik melalui pembelajaran sains berbasis proyek. Nah, ada juga basis budaya sekolah. Nah, diantaranya ini ada meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains. Selanjutnya ada meningkatnya frekuensi peminjaman bahan bacaan literasi sains. Dan ada juga meningkatnya jumlah kegiatan literasi sains di sekolah. Nah, ada juga basis masyarakat, diantaranya ada meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi sains, dan ada juga meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan literasi di sekolah. Nah, selanjutnya ada juga strategi gerakan literasi sains di sekolah, yaitu strategi utamanya gerakan literasi sains di sekolah berupa literasi sains lintas kurikulum, yaitu sebuah pendekatan penerapan literasi sains secara konsisten dan menyeluruh di sekolah untuk mendukung pengembangan literasi sains bagi setiap peserta didik. Nah, jadi keterampilan literasi sains secara eksplisit diajarkan di dalam mata pelajaran. Nah, tetapi peserta didik diberikan berbagai kesempatan untuk menggunakan sains di luar mata pelajaran sains di berbagai situasi. Nah, selanjutnya yaitu ada penguatan kapasitas fasilitator. Nah, adapun diantaranya yang pertama yaitu pelatihan guru sains dalam menerapkan proses berpikir inquiry dan saintifik. Nah, dan juga serta metode pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu pelatihan guru non-sains dan menggunakan sains untuk memperkaya penyajian informasi di dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, sekian materi pembelajaran dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktavia dengan NIM 1803138. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang yang ketiga, yaitu tentang pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan dalam keterampilan menciptakan ekosistem di sekolah yang mendukung literasi sains. Yang keempat, ada pendidikan guru dalam mempersiapkan calon-calon guru untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengaplikasikan literasi sains. Selanjutnya yang kelima, yaitu tentang forum diskusi bagi warga sekolah tentang literasi sains. Yang keenam, tentang pelatihan pembuatan permainan edukatif tentang literasi sains. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Yang pertama yaitu penyediaan buku-buku yang berkaitan dengan sains, baik fiksi, non-fiksi maupun referensi. Yang kedua yaitu program satu guru satu buku, khususnya untuk guru sains, untuk menulis buku-buku yang berhubungan dengan sains. Yang ketiga yaitu penyusunan modul pelatihan yang berisi hakikat sains, literasi sains, pola pikir sistem atau yang disebut dengan system thinking, serta bekerja dan berpikir kolaboratif dalam merancang proses pembelajaran. Yang tiga, keperluan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Yang pertama yaitu tentang pengembangan sarana penunjang dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran sains sehingga dapat menciptakan ekosistem yang kaya literasi sains. Yang kedua yaitu tentang penyediaan laboratorium sains sebagai tempat bereksperimen dan bereksplorasi serta sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Penyediaan laboratorium sains sebagai tempat bereksperimen dan bereksplorasi serta sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Yang pertama disebut dengan sharing session, dengan mengundang pihak publik untuk berbagi tentang cara mereka mengaplikasikan sains di dalam profesi dan kehidupan mereka sehari-hari. Pihak sekolah dapat mengundang narasumber pakar sains, peneliti, dosen, tenaga kependidikan, apoteker, teknik pesawat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengadakan kegiatan bulanan atau festival literasi sains dengan cara berikut. Yang pertama, mengundang dan melibatkan orang tua dan publik untuk melakukan kegiatan literasi sains bersama dengan peserta didik dan membuat alat peraga dan permainan sains yang dapat digunakan di rumah. Yang B, memamerkan hasil karya proyek peserta didik atau hasil dari proyek based learning yang bersifat interdiscipliner dengan sains sebagai salah satu unsurnya. Yang C, menampilkan buku-buku yang berhubungan dengan literasi sains, penguatan tata kelola. Yang pertama, alokasi dana untuk kegiatan penguatan pelaku, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar, penyediaan sarana penunjang dan kegiatan-kegiatan literasi sains terkait, pembentukan tim literasi sekolah, pembuatan kebijakan sekolah yang menyatakan pentingnya literasi sains dan keterlibatan semua warga sekolah dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan literasi sains. Selanjutnya, gerakan literasi sains di keluarga. Yang pertama, dapat sasaran gerakan literasi sains di keluarga. Yang pertama, meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains yang dimiliki keluarga. Yang kedua, dapat meningkatkan frekuensi membaca bahan bacaan literasi sains dalam keluarga setiap harinya. Yang ketiga, meningkatkan jumlah bahan bacaan literasi sains yang dibaca oleh anggota keluarga. Selanjutnya, ada pun strategi gerakan literasi sains di keluarga. Yang pertama itu bentuk-bentuk pembinasaan yang dilakukan secara konsisten dalam keluarga. Yang kedua, penguatan keterampilan orang dewasa, orang tua, asisten rumah tangga, dan lain-lain dalam penerapan kecakapan sains. Dan yang ketiga, tersedianya sumber-sumber pendukung yang menunjang baik pembiasaan maupun keterampilan sains. Selanjutnya itu penguatan kapasitas fasilitator.
Yang pertama, pelatihan orang dewasa, misalnya orang tua, asisten rumah tangga, ataupun orang dewasa lainnya yang dapat mengasuh anak tersebut mengenai kompetensi sains dan cara memasukkan unsur sains dalam kegiatan mereka sehari-hari bersama anggota keluarga di rumah. Yang kedua, pelatihan orang dewasa, misalnya orang tua, asisten rumah tangga, ataupun orang dewasa lainnya. Selanjutnya, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Yang pertama, tersedianya buku bacaan yang berkaitan dengan literasi sains, fiksi ataupun non-fiksi, referensi, buku yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan cara mengajarkan literasi sains yang dibawa oleh pustaka keliling. Yang kedua, tersedianya bahan dan instruksi untuk membuat alat peraga sains yang mudah dikerjakan. Selanjutnya, perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta didik. Yang pertama, pemanfaatan fasilitas di rumah untuk tampilan-tampilan literasi sains. Yang kedua, tersedianya fasilitas atau tampilan-tampilan literasi sains di ruang publik yang mendorong keluarga untuk bermain sains. Penyediaan fasilitas tersebut dapat melibatkan BUMN dan DUDI. Yang ketiga, mendorong anggota keluarga untuk mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan literasi sains. Selanjutnya penguatan tata kelola. Yang pertama, pengalokasian waktu tertentu dalam keluarga untuk melakukan aktivitas bersama berkaitan dengan sains. Alokasi dana yang untuk kegiatan yang mendukung literasi sains. Yang ketiga, pelibatan orang tua dalam tata kelola sekolah dan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang gerakan literasi sains di masyarakat. Adapun yang pertama, sasaran gerakan literasi sains di masyarakat meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains yang dimiliki oleh setiap fasilitas publik. Yang kedua, meningkatkan frekuensi membaca bahan bacaan literasi sains setiap hari. Yang ketiga, meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi sains yang dapat dibaca oleh masyarakat setiap harinya. Selanjutnya, adapun strategi gerakan literasi sains di masyarakat. Literasi sains di masyarakat tidak jauh berbeda dengan literasi sains di keluarga, yaitu upaya peningkatan pengetahuan tentang berbagai dasar literasi sains, termasuk kemampuan untuk mengaplikasikan sains dasar dalam kehidupan bermasyarakat sehingga bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, penguatan kapasitas fasilitator. Yang pertama, menjaring pelaku literasi melalui kampanye literasi sains dalam bentuk infografis, videografis, livis, dan tayangan iklan masyarakat pada media massa. Melakukan kegiatan dalam membangun kesadartahuan akan sains, tersedianya modul-modul pelatihan dan penyuluhan berbasis sains untuk berbagai kalangan profesi. Selanjutnya, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Yang pertama, penyediaan bahan bacaan dan bersumber belajar sains di masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedua, pemberdayaan museum-museum dan wahana belajar sains di sekitar seperti rumah pintar atau museum bahari. Selanjutnya, perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Pertama, ada peningkatan jumlah fasilitas publik bertema sains. Yang kedua, adanya muatan sains dalam kegiatan-kegiatan rutin di masyarakat, misalnya seperti kebiasaan menanam dan merawat tumbuhan di lingkungan sekitar, membudidayakan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, dan melestarikan tumbuhan khas daerah. Adapun dan bersumber belajar sains di masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedua, pemberdayaan museum-museum dan wahana belajar sains di sekitar seperti rumah pintar atau museum bahari. Selanjutnya, perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Pertama, ada peningkatan jumlah fasilitas publik bertema sains. Yang kedua, adanya muatan sains dalam kegiatan-kegiatan rutin di masyarakat, misalnya seperti kebiasaan menanam dan merawat tumbuhan di lingkungan sekitar, membudidayakan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, dan melestarikan tumbuhan khas daerah.
Adapun peningkatan pelibatan publik, yang pertama melibatkan BUMN dan DUDI untuk meningkatkan jumlah sumber belajar bermuatan sains. Yang kedua, peningkatan partisipasi BUMN dan DUDI untuk mendukung kegiatan literasi, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan taman, fasilitas umum sosial, dan museum sains yang memasukkan elemen sains, serta sarana untuk meningkatkan kesadarpahaman serta kecakapan sains publik. Selanjutnya yaitu penguatan tata kelola. Yang pertama adapun pengintegrasian kegiatan masyarakat sebagai sumber kegiatan literasi sains. Yang kedua, pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa dan dana pendampingan masyarakat untuk mengembangkan materi, bahan bacaan, dan kegiatan masyarakat berbasis dan bermuatan sains. Yang ketiga, penguatan jaringan dan kerjasama antar pusat belajar dalam masyarakat, misalnya PKBM, TBM, perpustakaan daerah, toko masyarakat, lembah swadaya masyarakat, atau yang disebut dengan LSM, yang disingkat dengan LSM, atau institusi pemerintah lainnya. Yang keempat, ada pelibatan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas umum yang terkait dengan literasi sains seperti taman baca, museum, dan taman kota. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.